jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Cinta, Chill and Talk bersama saya Rain sebagai host kita pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita ditemani oleh narsum kita, Ibu Roslin Pendong, yang sekarang kesehariannya bekerja sebagai guru di SD Hati Kudus Raja Wali. Dan di paroki kita sendiri, beliau bertugas sebagai koordinator seksi liturgi Dewan Pastoral. Kita sapa dulu ya. Hai Mem. Hai Rain. Mungkin Mem bisa menyapa penonton kita. Hai, apa kabar? Gimana Mem? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Nah, Mem kira-kira sudah menjadi pelayan di gereja tuh dari kapan sih Mem? Menjadi pelayan kalau ditanya sejak kapan, ya sejak kecil. Sejak bangku sejak SD. kecil. Gitu. Oh, sejak SD ya Mem? Iya. Kalau boleh tahu, waktu SD itu bisa jadi apa, Mem? Maksudnya melayaninya dalam bentuk apa begitu, Mem? Oh ya, baik. Em, Kenapa saya katakan sejak SD? Kebetulan saya cerita sedikit ya, flashback cerita waktu masih SD ini. Sekolah saya itu bersampingan dengan gereja paroki. Nah, karena tiap hari melihat ada kegiatan-kegiatan di gereja, maka ada selalu keinginan apa ya yang dilakukan umat di dalam. Jadi kami tuh biasa sering mengintip, oh ternyata begini. Nah, sejak saat itu, oh ya dan kebetulan hobi saya itu menyanyi. Jadi selalu dipanggil. Boleh ndak isi lagu begini untuk kalangan anak-anak waktu itu ya, menyanyi ini, menyanyi itu ya. Karena waktu itu saya suka menyanyi ya, enjoy aja kalau dipanggil untuk ikut berkegiatan di dalam gereja. Begitu sih awalnya. Jadi waktu kecil itu memang kayak belum ada rasa malu ya, Mem, untuk harus tampil di depan banyak orang, atau waktu kecil Mem ada rasa malu. Soalnya saya waktu kecil kayak suka malu kalau ketemu orang baru begitu, Mem. Oh ya, kalau saya sih sebenarnya orangnya pemalu, tapi karena suka menyanyi, jadi saat menyanyi itu boleh dikatakan sudah tidak ada rasa malu. Pokoknya suka menyanyi karena guru dan juga eh, petugas-petugas gereja selalu melihat bakat saya waktu itu. Jadi mereka selalu memanggil saya dan sama sekali tidak ada rasa malu. Jadi bisa dibilang Mem ini terjun ke dunia pelayanan itu atas kemauan sendiri ya. Ya, seperti itu. Atas kemauan sendiri karena ada talenta dari dalam diri. Nah, jadi secara tidak langsung kita harus menyadari dari diri kita sendiri Betul ya. sekali. Betul Oke. sekali. Selanjutnya, bagi Mem itu apa sih pelayanan itu? Em, Begini ya, perasaan menjadi seorang pelayan itu berbeda ya, karena setiap masa kan ada perbedaannya, masa kecil, remaja, dan sekarang boleh dikatakan sudah jadi orang tua, itu berbeda. Waktu kecil motivasinya itu karena ya suka menyanyi ya. Iya. Setelah itu masuk remaja sudah ada keinginan makin mengembangkan bakat atau talenta yang ada di dalam diri. Lalu kemudian setelah
dewasa seperti ini, bahkan sudah boleh dikatakan orang tua, lebih kepada jiwa untuk melayani di gereja. Jadi pelayanan itu sebenarnya adalah sebuah tindakan ya, tindakan di pikiran kita, lalu apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan, tapi itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sebenarnya tujuan dari pelayanan itu adalah rasa syukur terhadap segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena melayani sesama itu adalah wujud dari pelayanan kita terhadap Tuhan. Seperti itu, Rain. Oh, sangat filosofis ya. Wow. Nah, kira-kira Mem ada dorongan untuk anak-anaknya Mem begitu harus melayani atau anak-anaknya Mem ada kesadaran sendiri begitu? Kalau dikatakan kesadaran sendiri, kalau boleh dikatakan bahwa anak-anak itu melihat apa yang dilakukan oleh orang Oh, tua. mengambil contoh dari Ya, orang tua. seperti itu. Tetap kita berikan motivasi, tetap diberikan contoh atau teladan. Tapi mereka mengikuti sesuai dengan talenta yang ada pada diri mereka. Kan tidak bisa dipaksakan. Kalau talenta misalnya menyanyi, ya mungkin dia suka menjadi seorang pemazmur atau ikut dalam kelompok kor. Kalau tidak suka menyanyi atau suka di belakang layar, ya jadi mistinar atau apa seperti itu. Oh. Jadi berikan saja kepada anak-anak itu, diberikan contoh seperti itu, Ray. Oh, jadi bagi orang tua mungkin yang masih malu untuk anaknya mau bertugas atau mungkin kayak hatinya bilang, ih jangan mi dulu anakku. Mm-mm. Kayak bahasa Makassarnya kayak jangan mi dulu anakku begitu karena belum pi tahu. Jadi harusnya orang tua yang mengajar atau Ya, mencontohkan dulu ya. betul. Orang tua memberikan teladan, memberikan motivasi, dan selalu apa didekatkan di lingkungan gereja. Karena di situ juga akan kelihatan anak-anak ini, oh bakatnya itu seperti apa. Seperti itu, Ray. Nah, Mem dari Mem sendiri ya, Mm-mm. apakah ada yang mendorong Mem kayak kenapa sih kita harus atau mesti melayani begitu? Kenapa mesti melayani atau kenapa harus melayani? Ini motivasinya itu pada saat sudah usia sekarang ya. Oh, iya. Itu kan pertama tadi yang saya katakan bahwa itu karena ada bakat, ada talenta di dalam diri. Lalu berikutnya, Mem cuma ingat ada firman Tuhan bilang begini, kamu diberikan dengan cuma-cuma, jadi berikanlah itu juga cara cuma-cuma. Dan juga seperti ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kemuliaannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Seperti itu. Jadi kenapa mau melayani ya? Karena saya menyadari, oh bakat saya seperti begini, jadi itu saya mau berikan untuk Tuhan. Bakat-bakat tersebut itu dikembalikan kepada Tuhan. Karena kan namanya melayani. Dari kata layan, kita ini seorang pelayan. Jadi kita melayani Tuhan melalui apa yang ada pada diri kita. Seperti itu, Ray. Nah, mungkin banyak dari teman-teman dari penonton mungkin yang merasa dirinya kayak saya belum bisa melayani. Nah, apakah itu memang harus kayak ada orang yang bilang kamu harus melayani atau kamu boleh melayani, tapi dia tetap kayak ih saya malu apa begitu, Nah, canggung. betul sekali, Ray. Bagaimana cara memupuk perasaan kayak Punya keberanian ya begitu punya ya. keberanian Ya, gitu, Mem? baik. Tidak dipungkiri, setiap orang kan berbeda. Ada yang punya bakat tetapi sifatnya itu seorang pemalu. Atau memang ada orang yang sebenarnya biasa-biasa saja tapi punya keberanian atau percaya diri. Nah, itu kan kita lihat kesempatan toh. Kalau misalnya mereka mempunyai bakat tapi orangnya cenderung pemalu, kesempatan orang-orang yang berada di sekitarnya baik orang tua, teman-teman atau guru atau apa, kita boleh melihat, oh ini dari kita bicara dari kecil ya. Ini anak mungkin dia punya bakat seperti begini. Jadi sebagai orang tua ataupun sebagai guru harus kita
eh, apa Arahkan. namanya? Iya, kita arahkan, kita gali dan kita berikan kepercayaan diri. Kalau misalnya dalam kelas begitu dia tidak berani, kita berikan porsi yang besar dia untuk maju. Itu kan ya ini berhubungan dengan saya sebagai guru, jadi itu ada kaitannya ya. Kalau misalnya di kelas saya lihat, oh ini anak ternyata pintar bercerita, tapi ternyata dia pemalu. Nah, saya panggil dia, suruh membaca atau suruh bagaimana, kan itu pelan-pelan dilatih. Iya. Mungkin ke depannya karena saya seorang koordinator liturgi, jadi saya berpikir ini anak sepertinya punya bakat nanti bisa jadi lektor gitu. Lalu kemudian kalau misalnya dia punya talenta atau bakat dalam bidang menyanyi, diarahkan untuk diajar bermazmur atau diajarkan untuk menjadi memimpin lagu, bukan berarti harus jadi dirigen langsung diajar, tidak seperti itu. Menyanyi saja dulu, memimpin sebagai eh, pemimpin lagu baik di ibadah di sekolah ataupun kalau misalnya kita misa di kapel. Seperti itu Ren. Jadi tetap ada dorongan atau bantuan dari sekitarnya untuk mengembangkan bakat atau talenta anak tersebut dalam bidang pelayanan. Kayak gitu Ren. Jadi secara tidak langsung kayak nggak semua harus dari dalam diri ya. Ya, Ada juga betul. pengaruh Ada juga eksternal, pengaruh eksternal selain dari dalam diri, tetap harus ada apa namanya dorongan atau dukungan dari dari lingkungan. luar, Iya. ya dari lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, sekedar info teman-teman, Memros ini adalah guru dari Vino atau host kita. Dia juga Mem juga yang ajar Vino caranya bermasmur, menyanyi Ya, dan seperti itu. Oh, baik, saya cerita sepotong tentang oh iya, Vino. Vino kelihatan bakatnya itu waktu di SD, sejak kelas 3 karena melihat itu dia pintar menyanyi. Ya, dia pintar menyanyi dan anak itu tidak malu, tidak tidak malu. malu. Lalu setiap kali mau menyanyi, Mem Roslin panggil dia. Namanya anak-anak pertama tidak mau apa bagaimana. Lalu kemudian diajar menyanyi, memimpin lagu, akhirnya bermasmur. Tahu-tahu sekarang jadi seperti ini. Dia punya kemampuan, dia bisa pakai di pelayanan-pelayanan dan itu luar biasa sekali. Karena selain dia punya bakat, ada dorongan dari orang tuanya, dari gurunya, dan dari lingkungan sekitarnya. Makanya talentanya tersebut bisa tersalurkan dalam pelayanan-pelayanan di sekolah ataupun juga di gereja. Seperti itu, Ren. Oke. Nah, menurutnya Mem itu kalau orang yang di lingkungannya kurang mendukung, Hmm. kira-kira bagaimana caranya untuk orang ini harus bisa melayani begitu? Kalau misalnya di sekitar, ya kadang-kadang ya kita tidak bisa pungkiri seorang anak itu punya talenta, punya bakat untuk pelayanan, tapi orang tua sendiri kurang mendukung, itulah yang saya katakan tadi. Pengaruh dari bantuan dari luar, dari guru-gurunya atau dari teman-temannya ajak, Oh, ya diajak, ayo kita begini, ayo kita ikut begini, nanti kita ada kegiatan seperti ini, ada pelatihan nanti lektor atau ada pelatihan pemazmur, dirigen kan pintar menyanyi seperti begitu. Jadi oke. teman-teman di sekitar itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Walaupun misalnya orang tua kan ya, Mem juga kenal banyak anak-anak yang artinya orang tua tidak terlalu aktif, tapi anak-anak tersebut sangat aktif karena apa? Pengaruh di sekitarnya. Begitu. Jadi ya sama saja tadi mau dikatakan bahwa kalau kita misalnya bergaul di sekitar gereja ya pengaruh positif yang akan didapatkan. Ya. Tapi kalau misalnya di luar dari gereja ya sudah yang kita bahas tentang di gereja saja Ren ya. Oke. Nah, terus kan Mem ini sudah melayani dari kecil nih. Ya. Nah, kira-kira bentuk pelayanan apa saja sih? Apa saja yang tersedia di gereja yang bisa diikuti dari jenjang-jenjang usianya mungkin? Kalau mau dikatakan pelayanan apa saja di dalam gereja banyak sekali Ren. Hmm, Boleh oke. kita katakan dari luar gereja sampai dalam gereja. Baik yang di depan panggung, yang di belakang panggung maupun yang di depan Di, umat, banyak sekali. Kalau misalnya dari depan gereja itu, oh ya, jangan dikatakan bahwa pelayanan itu kalau misalnya kita lihat orang, oh dia lektor, dia melayani. Dia pemazmur atau dia dirigen organis, dia melayani. Ingat ya, seorang kolektan itu pun
adalah pelayan. Yang bertugas bidang IT itu adalah pelayan. Misionari itu adalah pelayan. Semua di dalam gereja itu adalah pelayan. Pelayannya siapa? Pelayannya Tuhan. Karena hakikat sebenarnya adalah pelayan-pelayan dalam gereja itu ini mendapatkan inspirasi dari seorang pastor, dan kata-kata itu betul-betul sangat menyentuh dalam hati bahwa kita sebagai pelayan yang harus membawa Tuhan kepada umat. Makanya menjadi seorang pelayan itu harus betul-betul siap. Kalau ditunjuk menjadi dirigen seperti Rain ya, bisa dirigen, bermazmur, harus lakukan dengan sangat baik, dengan harus latihan yang betul-betul. Karena bila kita salah, pasti umat juga konsentrasinya buyar. Iya. Itu sama dengan, oh my God, membuat Tidak fokus. fokus mereka hilang. Kenapa suaranya begini? Dan itu tidak bisa dipungkiri seperti itu. Jadi memang harus latihan ya. Jadi semuanya harus dipersiapkan. Untuk itu dalam seksi liturgi itu semuanya diatur. Supaya apa? Dalam pelayanan atau dalam perayaan Ekaristi itu bisa berjalan dengan sangat baik. Dan dari seksi liturgi juga kan selalu berharap bahwa yang diatur atau orang-orang yang diatur itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Terutama harus selalu latihan. Begitu, Rain. Nah, sekarang saya mau gali sedikit tentang pengalamannya nih. Apakah ada pengalaman unik yang pernah didapat selama melayani? Pengalaman unik sebenarnya banyak sekali ya. Pengalaman unik seperti bagaimana nih, Rain? Mungkin waktu bertugas, mungkin tiba-tiba apa yang terjadi sehingga konsentrasinya pas tugas itu buyar atau Ya, betul sekali. Satu pengalaman dan itu tidak pernah saya lupakan. Kita di gereja Katolik tidak pernah membolehkan memakai gadget ya atau memakai smartphone. Baik itu membaca Alkitab, bermazmur ataupun apa. Kebetulan waktu itu buku Mazmur ya, buku Mazmur cuma satu dipegang oleh organis. Nah, Mem Rosin kalau begitu biar saja dari HP ya. Jadi Mem Rosin sembunyikan itu HP di buku puji syukur. Naiklah di atas mimbar. Sementara menyanyi tiba-tiba ada panggilan. Kau bisa bayangkan Ren bagaimana paniknya, bagaimana paniknya panggilan ini, dan biar konsentrasi bagaimana, tapi kalau tiba-tiba ada seperti begitu, pasti akan buyar. Dan itu adalah pengalaman yang pertama dan terakhir. Mem Rosin mau pegang gadget untuk naik di mimbar. Tidak akan pernah saya lakukan lagi itu. Jadi memang kita harus selalu memegang buku. Mau kalau menjadi seorang dirigen berarti sudah siap buku lagu apapun yang kita pakai ya. Ataupun menjadi seorang pemazmur, buku mazmur. Jangan sekali-sekali pakai gadget karena pasti akan ada saja yang bisa terjadi, bisa ada accident dari gadget tersebut saat kita berada di mimbar. Seperti itu pengalaman unik sih menurutku itu. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih, Mem. Ya. Kira-kira ada hal yang menyenangkan kan pasti banyak ya, Mem? Banyak. Nah, hal menyenangkan yang paling membekas di ingatan Mem itu apa sih? Ya, kalau dikatakan hal yang menyenangkan itu sempat Mem terpikir tadi, Mem itu mendapatkan mujizat. Mujizat dalam bentuk apa begini? Nah, begini ceritanya ya. Mem bertugas. Misalnya pada hari Minggu, ini hari Senin. Hari Minggu depannya Mem bertugas. Mem kena flu batuk. Dan begitu kalau misalnya, padahal ini jaraknya masih lama ya, masih 1 minggu. Tapi dalam pikiran itu sudah berpikir, saya mau cari ganti. Jadi prepare memang penggantinya siapa. Tunggu ya hari Selasa, siapa tahu masih bisa sembuh. Jadi selalu ada harapan, siapa tahu sembuh siapa tahu sembuh. Hari Rabu, ternyata malah tambah hilang suara. Oh my God, bagaimana caranya saya mau melayani. Hari Kamis biasanya itu harus ada keputusan kan? Harus ada keputusan, saya mau cari penggantiku seperti ini.
pada waktu hari Kamis itu dalam hati Mem bilang begini, Tuhan, saya mau sekali melayani, tapi bagaimana ini? Saya sedang flu, saya sedang batuk, dan suaranya bindang-bindang, pokoknya jelek sekali. Lalu kemudian, tapi dari dalam hati, jangan dulu, tunggu besok hari Jumat. Ya. Selalu ada seperti begitu, Rain. Ada dalam hati itu kayak Panggilan. mau cari ganti, tapi jangan dulu. Ada yang menahan-nahan begitu. Pada hari Jumatnya, saya mau cari ganti, jangan dulu. Karena kan orang-orang itu atau teman-teman petugas yang lain itu kalau sudah hari Jumat biasanya tidak mau terima, tidak mau Kurang menerima siap, ganti begitu, takut mereka siap. tidak siap toh, mereka tidak siap. Nah, saya berpikir waktu itu hari Jumat flu-nya agak reda tapi batuk masih ada, tapi memang belum itu suara parau waktu itu Rain. Masuk pada hari Sabtu, saya cuma bilang begini, Tuhan, saya sudah tidak mungkin ada yang mengganti. Satu saya minta, besok saya tugas. 1 hari saja Tuhan kasih sembuh. Lucu kan? Kita deal-dealan sama Tuhan. Tuhan 1 hari saja, besok saja Tuhan kasih sembuh. Lalu kemudian malamnya masih sempat berdoa, Tuhan itu saja saya minta, tolong saya. Karena saya mau dirigen. Bayangkan ada 9 atau 10 lagu dinyanyikan, lalu kemudian dengan suara seperti itu, hidung tersumbat, suara parau, bagaimana bisa mau menyanyi ya? Kamu tahu Rain, besoknya Mem Rosin bangun, masih dalam keadaan yang tidak fit, tetapi tetap begini, Tuhan, apapun itu, saya tetap jadi dirigen. Kau percaya atau tidak, Mem Rosin dirigen, tidak ada flu, tidak ada batuk, sepanjang perayaan Ekaristi. Dan itu yang membuat Mem Rosin sangat, setiap kali ya, ini pengalaman ya Rain, setiap kali Mem selesai bertugas, Mem selalu balik badan menghadap ke tabernakel. Dan satu doanya Mem cuma bilang begini, segala hormat, syukur, dan pujian, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tuhan ambil itu semua, itu bukan punya aku, itu miliknya Tuhan. Lalu Mem turun dari panti imam, dan Mem cuma katakan, terima kasih Tuhan, ternyata hilang. Bisa kebayangkan kan itu adalah mujizat yang luar biasa. Seperti itu, Rain. Kayak hal yang tiba-tiba bisa menyenangkan ya, Mem. Betul sekali. Ada satu lagi, Rain. Ini pengalaman mau dibilang lucu, iya. Sedih, iya. Mengharukan, iya. Mau dengar? Boleh. Ya. Rain, kamu tahu tanggal 2 November itu Gereja Katolik memperingati sebagai hari apa? Hari Orang Kudus, Mem. Aduh, Orang Kudus. Itu tanggal 1, Rain. Oh. Tanggal 2-nya ini, masa kamu lupa, Rain? Hari orang-orang beriman mungkin, Mem. Ya, memperingati arwah semua orang beriman. Nah, memperingati arwah seorang beriman itu kan Gereja Katolik peringati sebagai bentuk penghormatan dan juga kesempatan kepada kita, orang-orang yang masih hidup, untuk mendoakan keluarga-keluarga kita. Siapapun itu mendoakan keluarga-keluarga kita yang telah berpulang ya pada tanggal itu. Nah, ceritanya waktu tanggal 2 November itu Mem Rosin bertugas sebagai dirigen umat. Nah, dirigen umat. Lalu kemudian sialnya pada saat tanggal 2 itu Mem masih di tempat kerja, anak Mem menginformasikan bahwa anjingnya Mem itu sekarat. Kau masih ingat, Rain? Iya. Kau ingat kan, Rain? Iya. Itu posisi sudah jam 3, kemudian misa itu 6:30. Iya. Lalu anaknya Mem telepon, Mama pulang, ini anjing sudah sekarat. Dia video call, aduh, Rain bisa bayangkan anjing sudah 10 tahun bersama-sama, itu kesedihannya bagaimana melihat video call. Lalu Mem cepat-cepat pulang ke rumah. Sampai di rumah, yang pertama Mem Rosin pikir itu adalah cari pengganti untuk dirigen. Karena 6:30 sudah perayaan Ekaristi. Mulailah di depan anjing yang sekarat, nafas satu-satu. Mem mulai cari siapa yang bisa menggantikan. Tidak ada yang bisa. Sudah 3 orang, tidak ada yang bisa. 3 orang Mem hubungi, tidak ada yang bisa menggantikan. Akhirnya panik karena mau dirigen, lalu kemudian lihat anjing sudah sekarat. Mem cuma bilang begini,
Tuhan, bagaimana saya mau tinggalkan ini anjingku? Nggak mungkin kan saya mau tinggalkan dalam keadaan sekarat. Lalu saya pergi bertugas di gereja. Lalu Mem cuma bilang begini, Tuhan tolong saya, berikan yang terbaik untuk anjingku. Mem berdoa cuma begitu. Dan kamu tahu, Rain, sambil anaknya Mem temani anjing Mem tersebut, Mem pergi mandi, ganti baju dan seterusnya. Tapi dengan hati yang, Tuhan, semoga ada yang bisa menggantikan saya. Masih berusaha lagi mencari ganti. Itu posisi sudah 4:30, tinggal 2 jam misal. Telepon lagi teman, tidak bisa. Jadi Mem cuma begini, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki itu yang jadi. Ya, sudah 4:30 menjelang jam 5, lalu anaknya Mem bilang, Mama, makin lemah nafasnya. Bayangkan. Jadi sudah pakai pakaian ini, lalu kemudian Mem pergi ke anjing tersebut, Mem cuma bilang begini, bicara seperti orang yang sekarat. Kalau Haji sudah mau pergi dengan air mata. Kamu bisa bayangkan, Rain, wajah sudah penuh dandan, lalu kemudian menangis karena ini anjing. Tapi Mem kan sudah bilang terserah Tuhan maunya bagaimana. Mampukan saya Tuhan. Jadi Mem bilang begini, kalau Hajiku mau pergi ya. Oma ini mau pergi di Regen. Ceritanya Haji mau panggil Oma. Nggak lama, Rin, kamu tahu anjing tersebut berpulang jam 5 lewat lah, begitu. Bayangkan itu. Dengan wajah yang sembab, mata yang merah, habis menangis, dan hati yang pokoknya maunya habis menangis sejadi-jadinya, tetap membungkus anjing tersebut untuk pergi dikuburkan. Lalu bawa dikubur anjing tersebut, lanjut ke gereja. Nah bayangkan, Rin, Mem Rosin itu menyanyi dengan penuh perasaan, tapi sebenarnya apalagi lagu-lagunya lagu-lagu duka kan, lagu-lagu duka. Perasaan sebenarnya bukan menangisi orang keluarga yang meninggal. Karena pas waktunya. Lucu ya. Makanya yang lagi pengalaman lucu, sedih, mengharukan. Entahlah orang mau berpendapat apa, tapi itulah yang Mem rasakan. Jadi Mem Rosin itu menyanyi sepenuh hati lagu-lagu kematian, tapi mengingat anjing. Tapi teman-teman yang para umat melihat itu, kenapa ini Mem ini menyanyi kayak penuh perasaan, mendalami sekali. Dan memang. Dan saya ingat waktu itu Mem setelah misa itu menangis. Belum menangis. Atau ya, setelah misa. Iya, setelah misa. Rain. Jadi setelah misa, bayangkan, Rain, 1,5 jam itu menahan tangis yang mengingat ini anjing yang baru saja berpulang. Setelah selesai misa, kemudian beberapa teman datang mendekat. Mem, tadi Mem menyanyi, saya menangis. Kenapa Mem menyanyi? Penuh perasaan, kayak Mem hayati sekali. Akhirnya pecah juga tangisnya. Akhirnya pecah juga setelah Mem lupa siapa yang berada di samping Mem mengatakan, Mem turut berduka ya, Hachiko sudah berpulang. Saat dia berkata begitu, lalu kemudian pecahlah menangisnya Mem Roslin. Menangis sesenggukan, menangis sejadi-jadinya. Jadi teman-teman yang lain, oh kenapa? Meninggal tadi. Anjingnya Mem Roslin. Nah, itulah yang Mem katakan tadi. Apa yang Mem mau ceritakan di sini, perasaan, seluruh hati perasaan itu terbawa dengan kesedihan. Akhirnya umat yang melihat juga betul-betul, betul-betul ini penuh perasaan. Tapi pelayanannya betul sekali. Padahal sebenarnya kalau mau dipikir, Mem cerita sebenarnya rasa lucu ya. Ini bukan istilahnya, bukan mengapakan orang yang tidak memperdulikan atau mengingat orang yang sudah meninggal, karena Mem Roslin yakin bahwa keluarga yang sudah meninggal itu sudah diterima oleh Tuhan, mendapatkan tempat yang terbaik. Tapi pada saat itu kan kesedihannya berbeda. Ini kesedihan tentang Dogi. Nah, itu adalah pengalaman yang unik, mau dikatakan lucu, menyenangkan, sedih, pokoknya waktu tanggal 2 November itu. Seperti itu, Ray. Jadi sangat membekas di pikirannya Mem sampai sekarang. Jadi ya. anjing Mem itu Mem ingat meninggal tanggal 2 November, memperingati peringatan arwah semua orang meninggal.
Nah, Mem, bicara tentang hal-hal menyenangkan dalam pelayanan ya. Hmm, Eh, saya sendiri di OMK ini sudah sekitar 6 tahunan. ya. Saya baru rasa, saya baru tahu kayak hal ini yang menyenangkan ketika di tahun 2019 itu kita Iya. pertama kali menghias, OMK pertama kali menghias gereja. Oh ya, Natal ya. Iya, nggak tahu OMK sudah pernah hias dulu atau karena saya yang baru masuk di tahun 2019 ya. Iya, kamu kan anak baru, Ren. Terus waktu itu Menghias pohon apa? Kandang pohon Natal ya. Natal, kandang Kandang Natal ya, Natal betul ya. betul. Waktu itu kita menghiasnya dari pagi sampai malam. Kadang nggak pulang, kadang pulang cuma mandi atau Hmm. istirahat sedikit terus kembali lagi. Orang tua tidak komplain ya. Ya, komplain. Pasti Tapi orang orang tuanya tapi komplain. alasannya saya ke gereja ini Iya, ini mah begitu. pelayanan. Tapi Pelayanan ya. sebenarnya ya cuma mau ketemu sama teman-teman begitu. Ya, dengan krus. Ya, itu kayak sebenarnya hal-hal menyenangkan dari pelayanan ya ketemu sama teman-teman atau Mm-mm. ketemu sama teman baru. Ya betul. Dan di waktu itu ada nilai plus yang OMK dapat gitu. Seperti misalnya ada tiba-tiba umat yang menawarkan kayak tiba Oh bertanya kasihan ya awalnya, kamu ya sudah dari kalian pagi sampai tidak sore pulang begitu ya. kah? Tidak makan? Nah, terus kami bilang, enggak apa-apa, Ibu, enggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa tapi lapar kan, Ren? Iya, tapi kalau ada boleh. Dan Kemudian, kemudian diperhatikannya lewat situ gitu. Kayak ya ada betul. rasa senang di hatinya kami. Kayak bersyukur sekali hari ini Iya, bisa melayani dan dapat dapat plus perhatian. Ya lagi betul sekali. lewat ya support-supportnya dari Umat. umat Iya di betul. gereja. Jadi Dan memang, oh ya silakan. ya dan banyak hal-hal lagi yang menyenangkan. Ya betul. Sebenarnya apa motivasinya kita itu kan apa namanya berbeda-beda ya. Iya, Ya, seperti tadi mengatakan masih kecil itu motivasi karena saya suka menyanyi. Motif setelah usia-usia kalian itu tuh ah ngumpul gitu. iya, Pokoknya alasan oh mau anu bicarakan tentang ini padahal lebih banyak omong kosongnya, lebih banyak lebih ketawa-ketawa. banyak ketawa-ketawanya daripada apa namanya kerjaannya. Iya, Tapi kalau Memrosin bilang lebih bagus begitu kita bergaul di sekitar gereja dan manfaatnya itu lebih bagus. Itu kan kita bergaul di hal-hal yang positif, tetapi tetap juga harus menjaga menjaga apa namanya? Menjaga diri, menjaga situasi, jangan sampai kita di lingkungan gereja itu kemudian kebablasan dalam bergaul begitu ya. iya. Nah, kalau motivasinya orang tua lagi kan berbeda. Makin tua, makin banyak berdoa. Jangan ketawa deh. Saya mengerti maksudnya. Makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kata orangnya maksudnya Iya, apa Ren kalau begitu? iya, kurang tahu saya belum tua. Ya betul sekali. Iya, ya banyaklah pengalaman-pengalaman. Betul. Termasuk saya juga suka senang itu ketika saya melayani bukan cuma di paroki atau bukan cuma umat di paroki, Mem. Ya. Saya itu kayak senang kayak waktu terakhir ini ada OMK, adakan baksos. Oh ya betul betul. Kami ke Harus panti itu. dan pantinya itu ya bisa dibilang beda agama, Ya non non Kristen ya. ya non Kristen. Mm-mm. Dan kami merasakan sukacita bersama mereka itu kayak menyenangkan bagi kami. Mereka itu menyambut dengan sangat apa Sangat-sangat sangat gembira gembira betul. dan sama waktu kita adakan pespel, kita Pesta undang pelindung. ya pesta pelindung di paroki, kita Ya, undang semua umat dan orang-orang di sekitar paroki itu yang betul. mau itu non Kristen mau Kristen semua boleh ikut Ya, begitu, Mem. betul. Ya, pelayanan juga Rain, bukan cuma di dalam gereja, tetapi di luar gereja juga ya. Di luar gereja kita ini kan punya tetangga, ya. Iya, Tetangga itu luas, ada yang Kristen, ada juga non-Kristen. iya,
Nah, kita tetap harus menjalin hubungan baik dengan para tetangga kita tersebut Iya. dalam bentuk pelayanan seperti apa. Misalnya, kalau ada bakti sosial, kita tidak pernah melupakan Tetangga-tetangga. tetangga-tetangga kita tersebut, kita berbagi dengan mereka. Apalagi pada saat misalnya ada apa namanya? eh, musibah seperti itu ya, banjir atau apa. Nah, saat-saat seperti itulah kita memperlihatkan kepedulian kita dalam bentuk pelayanan kita berbagi dengan mereka. Walaupun misalnya sedikit-sedikit, tetapi memperlihatkan kepedulian kita dengan melayani mereka seperti begitu. Oke. Nah, dari semua pengalaman Mem selama ini, pasti ada pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan atau mungkin menyedihkan atau ya berbalikan lah dari Ya, kesenangan keseruan yang ada. Kira-kira ada yang paling membekas di ingatannya Mem? Mungkin. iya. Kalau untuk sekarang, berhubung Mem ini adalah koordinator seksi liturgi yang lebih lebih kepada banyak mengatur orang, Iya, mengatur perayaan. Nah, kita setiap manusia itu kan menginginkan bahwa apa yang dia lakukan itu, apa yang diatur itu semua berjalan dengan mulus. iya, Petugasnya melakukan dengan baik, jadi tidak ada kendala, tidak pokoknya semuanya berjalan dengan mulus lah. Nah, ini masuk ke hal yang tidak menyenangkan bila tiba-tiba ini kan dari kacamata mem yang mengatur mengatur petugas. iya. Misalnya ada petugas yang Lupa tugasnya. lupa tugasnya. Kamu bayangkan, Rain, kalau misalnya mau dikatakan lektor, itu kan orang katakan membaca itu bisa semua orang. Iya, Tapi kalau dalam hal nyanyi-menyanyi, bermazmur atau dirigen, iya, lantas kemudian lupa, nah, itulah. Tapi tugas sebagai seorang koordinator atau di seksi liturgi seperti itu, kita harus selalu siap sedia. Jadi, Mem Rosin bukan cuma mengatur seperti itu, tapi mempelajari juga lagunya atau bagaimana. Karena selalu harus kita ingat bahwa semampu apapun, sehebat apapun kita, tapi kalau kita bertugas, jangan lupa persiapan, yaitu latihan. Karena maaf ya, jangan jangan ada kesombongan rohani dalam diri kita. Ah, saya sudah biasa Mi, saya sudah biasa dirigen, saya sudah biasa lektor, biar saya tidak latihan. nah, Ah, itu dia. Karena ingat, seringkali setan masuk ke dalam hal tersebut, iya, membuat kita terselip ke dalam ucapan, hmm, atau tiba-tiba blank, atau tiba-tiba bagaimana. Nah, itu karena apa? Ada kesombongan. Jadi walaupun misalnya kita punya kemampuan yang luar biasa, punya talenta luar biasa, tetap harus latihan. Nah, iya, seperti itu tadi, yang tidak menyenangkan seperti itu. Kalau ada yang yang mengatur, kemudian ada yang lupa, terpaksa ambil alih. Atau tiba-tiba misalnya sudah di atas, salah bacaan atau nah, salah mazmur. Itu pernah terjadi seperti itu. iya, Itulah yang tidak menyenangkan. Atau misalnya bermazmur lupa bawa buku mazmurnya. Kan kamu bisa bayangkan Ren, lupa bawa buku mazmur yang harusnya dia pegang pegang terus. seperti itu. Ya, Jadi ya itulah, karena sebagai yang mengatur itu kadang-kadang hal-hal yang seperti itu, dan juga yang ini yang biasa tidak menyenangkan, kita tidak bisa memuaskan hati semua orang ya. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita sudah mengatur sedemikian menurut tim liturgi itu sudah perfect lah, tapi tetap saja ada yang kayak saya mau begini, jangan saya begini, jangan saya begitu. iya, iya. Nah, kita kan tidak bisa menampung semua apa namanya? Keinginan orang. Jadi kita katakan saja, ambil 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 baiknya saja. Namanya kalau misalnya orang bilang kan pelayanan tidak dipaksa, iya memang tidak Iya, dipaksa. Tetapi ingat, kita ini memberi diri apa yang diberikan oleh Tuhan tadi kembali ya. iya, Itu kan kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi jangan selalu mengatakan nanti ada waktuku. Kapan ya? iya, Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya orang-orang tersebut kadang-kadang yang tiba-tiba mengatakan tidak bersedia atau bagaimana, sementara waktu sudah mepet, itulah bagi kami itu yang sangat eh, tidak menyenangkan. Seperti iya. itu, Ren. Nah, Mem kan sudah lama
dalam tugas sebagai pelayan ini di gereja, mulai Ya. dari SD sampai dengan sekarang, Iya. pernah ada kepikiran untuk berhenti karena mungkin sudah lelah atau sudah terlalu banyak tugas yang dibuat selama ini, Mem? Ada pernah kepikiran untuk berhenti tidak melayani? Ya, namanya rasa jenuh itu pasti ada ya. Rasa jenuh, kadang-kadang bosan, apalagi kalau stuck ada masalah kayak begitu kan, Iya, pasti itu pasti ada. Tetapi yang selalu menguatkan itu bahwa Mem Rosin itu orang yang gini, kalau diberikan tanggung jawab itu harus tuntas, oke. ya. Dan seperti tadi yang Mem sudah jelaskan bahwa tugas kita seorang pelayan itu adalah membawa Tuhan untuk dekat kepada umat. Nah, bayangkan kalau misalnya Mem Rosin bosan atau berhenti dulu deh. Nah, bisa dibayangkan bagaimana keadaan seperti itu. Nah, Ya. karena punya rasa tanggung jawab, jadi istilahnya begini, rasa tanggung jawab itu lebih besar daripada rasa bosan, rasa Oh, capek lebih besar dia daripada itu. mengalahkan segalanya. Iya, betul. Pokoknya pertama itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Oke. Itu kan ini bukan pekerjaan manusia, tapi ini pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pemilik kehidupan. Nah, jadi kita juga tidak boleh main-main. Bagaimana kita mempersiapkan diri saat misalnya ya, contoh kita pergi ke pestanya manusia, kita mempersiapkan diri. Begitu juga dengan kita saat kita pergi ke pestanya Tuhan, kita harus mempersiapkan diri. Apalagi kita yang diberikan kepercayaan untuk mengatur umat atau mengatur pelayan. Jadi walaupun kadang-kadang kayak ada kekesalan, ada jengkel atau bagaimana, tapi oh saya tidak boleh atau saya kesampingkan pikiran-pikiran seperti itu, saya harus fokus untuk bertanggung jawab. Seperti begitu. Oke. Jadi mungkin ada kesimpulan sedikit dari Memros tentang pelayanan itu. Ya, kesimpulannya itu mungkin ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah eh, tidak ada batasan umur untuk melayani. Sejak kecil kita boleh melayani dengan hal-hal yang dari kecil juga ya. Lalu kemudian semakin besar akan terpupuk sendiri di dalam hati kita pentingnya pelayanan itu. Lalu yang berikutnya adalah kita melayani itu sesuai dengan talenta kita masing-masing. Kalau kita menyadari, oh saya bisa membaca dengan baik, saya bisa bernyanyi dengan baik, saya bisa pokoknya sesuatu yang talenta saya di situ, kembangkanlah atau berikanlah talentamu tersebut untuk pelayanan. Dan yang paling penting adalah bertanggung jawab. Karena apa? Kita berhubungan langsung dengan pemilik hidup kita. Dan kalau misalnya, jangan lupa kita selalu berdoa, mohon kekuatan. Minta kepada Tuhan untuk berikan kita mencurahkan Roh Kudusnya. Supaya selalu kadang-kadang dalam keterpurukan kita bisa bangkit lagi. Oh iya ya, saya harus tetap semangat untuk melayani. Karena itu membawa Tuhan untuk dekat kepada manusia seperti begitu. Jadi itu tetap harus berpikir bahwa tanggung jawab itu yang paling besar. Oke, nah mungkin sekian dari podcast kita hari ini. Terima kasih, Mem, sudah Sama-sama, menjadi Ray. narasumber pada Terima kasih podcast juga. episode ini. Terima kasih juga sudah diundang pada Oke. podcast ini. Dan Kasih. mohon maaf ya bila misalnya ini namanya kita berbincang-bincang dari pengalaman pribadi ya. Ini dari pengalaman pribadi. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-katanya tidak pantas, mohon dimaafkan. Oke. Ya, sekian teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Dan komen apa yang bisa kita lakukan di episode selanjutnya. Saya Rain dan Memros pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi